Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Febriana Putri, NPM saya 2110010120038. Di mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, dosen pengampu saya Nova Arinman, Dr. SKM MKes. Pada materi profesi, profesionalisme, dan profesi kesehatan masyarakat, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang profesi, profesionalisme, dan etika profesi. Yang pertama ada profesi. Secara etimologi, profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan. Profesi berasal dari kata serapan yaitu profes dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Yunani profesio. Yang keduanya memiliki makna sebagai janji dan ikrar. Menurut De Geertz, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian dengan landasan moral yang religius. Arti dari profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian atau keterampilan, kejuruan, serta yang lainnya tertentu. Selain itu, menurut Prayitno dan Erman Amti, menyatakan bahwa profesi itu pekerjaan atau jabatan yang para petugasnya dituntut untuk memiliki keahlian pada suatu bidang tertentu. Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas ialah bahwa profesi merupakan sebuah bidang pekerjaan yang menuntut pada keahlian yang didasari dengan pendidikan sebagai kegiatan pokok untuk mencari nafkah. Contoh profesi. Contoh profesi di bidang kesehatan ada dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, radiografer, rekam medis, penyuluh kesehatan. Contoh profesi di bidang hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan di kehidupan masyarakat, polisi, notaris, pengacara atau advokat, hakim, dan jaksa. Contoh profesi di bidang pendidikan, guru, dosen, tutor, ustadz, konselor. Yang kedua ada profesionalisme. Profesionalisme adalah tingkah laku dari berbagai jenis perilaku dan sikap seseorang dalam lingkungan kerja atau bisnis. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalisme yang diartikan perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Ada pendapat lain yang memaknai istilah profesionalisme secara lebih luas, yaitu profesionalisme diartikan sebagai perilaku individu dalam bekerja. Profesionalisme dapat diartikan juga suatu watak yang diwujudkan dalam suatu tingkah laku, suatu tujuan dalam menjalankan profesi yang akan menghasilkan kualitas terbaik dari pekerjaannya. Adapun definisi profesionalisme menurut para ahli. Yang pertama ada Pamuji pada tahun 1985, profesionalisme adalah lapangan kerja tertentu yang diduduki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu pula. Yang kedua ada Corten dan Alfonso pada tahun 1981, arti profesionalisme adalah sebagai kecocokan atau fitness antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi atau bureaucratic competence dengan kebutuhan tugas atau requirement. Yang ketiga ada Longman pada tahun 1987, profesionalisme ialah sebagai tingkah laku, keahlian, atau kualitas seseorang yang profesional. Contoh profesionalisme, akuntan, guru, teknisi, buruh, bankir komersial, insinyur, pengacara, psikolog, apoteker, analis riset, bidan, montir, dokter gigi, montir listrik, konsultan, bankir, investasi, dan programmer. Yang ketiga ada etika profesi. Etika merupakan aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Tak hanya dalam kegiatan bermasyarakat, etika juga digunakan dalam dunia kerja yang disebut dengan etika profesi. Pengertian etika profesi adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang sifatnya profesional. Etika ini berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung. Etika profesi berperan sebagai tata cara atau norma yang secara tegas menyatakan baik buruknya sikap seorang profesional untuk bertindak sesuai aturan yang sudah diterapkan. Secara spesifik, tujuan etika profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah munculnya kesadaran moral atau kemahiran dalam mengenali
masalah moral dalam profesi. Yang kedua, memahami dan menilai pandangan berbeda dari pihak lain. Yang ketiga, ada koherensi moral dengan membentuk sudut pandang konsisten yang berdasarkan fakta. Yang keempat, ada mengungkapkan dan mendukung pandangan seseorang pada orang lain secara profesional. Yang kelima, ada mampu bertanggung jawab secara profesional. Yang keenam, menghormati orang lain dengan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Yang terakhir, menerima perbedaan secara wajar dalam perspektif moral profesional dari segi apapun. Contoh etika profesi secara spesifik seorang dokter dan seorang yang berbisnis. Pertama, ada seorang dokter. Seorang dokter memiliki kode etik yang dikeluarkan oleh lembaga kedokteran, yakni sebagai berikut. Yang pertama, seseorang dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji dokternya. Yang kedua, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengekang kebebasan atau kemandirian profesinya. Yang ketiga, seorang dokter wajib memberikan surat keterangan yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Yang kedua, pelaku bisnis. Pelaku bisnis juga mempunyai etika profesi dalam berkomunikasi dengan para klien atau konsumennya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada menjaga kerahasiaan dan privasi informasi tentang klien saat bekerja sama. Yang kedua, perusahaan menetapkan pedoman bagi karyawan yang dijalankan oleh karyawan agar jalan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Di sini saya juga akan menjelaskan dan memberikan contoh pentingnya etika profesi kesehatan masyarakat pada saat ini. Etika merupakan komponen penting dalam kehidupan karena kita memilih untuk hidup di tengah masyarakat dan bersama orang lain. Hal ini serupa dengan pentingnya etika dalam sebuah profesi kesehatan. Profesi kesehatan merupakan profesi yang mulia yang tujuan utama adalah membantu dan menolong manusia lainnya. Seorang bidan, perawat, dokter, tenaga kesehatan lainnya seharusnya memiliki etika yang baik dalam melayani pasien atau kliennya dalam pelayanan kesehatan. Tanpa etika yang baik, para medis atau tenaga kesehatan tidak akan pernah bisa memberikan pelayanan prima ke pasien, yang mana pelayanan prima akan menentukan mutu suatu pelayanan itu sendiri. Tenaga kesehatan adalah profesi yang berhubungan dengan kesehatan seseorang atau bisa dikatakan berhubungan dengan nyawa seseorang. Ketika kita seorang profesi kesehatan memberikan pelayanan dengan etika yang baik, yang tentunya sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur, maka pelayanan kita bisa dikatakan sebagai pelayanan yang berkualitas, seperti seorang bidan yang menolong persalinan, seorang perawat yang memberikan pertolongan pertama kegawat daruratan pada kecelakaan, ataupun seorang dokter spesialis yang sedang melakukan operasi pada pasien. Semua tenaga tersebut melakukan tindakan hanya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Tanpa etika yang baik, bisa saja semua tenaga tersebut melakukan tindakan semau mereka, tidak sesuai prosedur, tidak menjamin keselamatan pasien, dan mungkin hanya demi mendapat materi atau imbalan. Seperti yang kita tahu dan sering disampaikan masyarakat, bahwa pelayanan kesehatan terkenal dengan biaya yang besar, hingga muncul istilah yang sering viral, yang miskin tidak boleh sakit ataupun sehat itu mahal. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.